Hari ini saya baru kelar jalan-jalan di Pasar Baru bareng apa tuh namanya? Planner Sabtu. Planner Sabtu. Ini nih foundernya teman saya dari tahun 2008. Nah, jalan-jalan di mana aja sih saya di Pasar Baru? Lihatin vlog ini sampai habis. Ini hari pertama saya sampai di Indonesia dan saya udah ikut jalan-jalan bareng Planner Sabtu di Pasar Baru. Nah, tujuan pertama dari Planner Sabtu ini adalah Galeri Antara. Tempat ibadah salah satu agama. Oke, tujuan kedua atau destinasi kedua dalam Planner Sabtu ini atau jalan-jalan Sabtu ini bersama Planner, saya nggak tahu gimana pronounce-nya, adalah Sikh Temple di Pasar Baru. Sedikit apa ya, sedikit informasi, pengetahuan juga, tapi Sikh ini saya baru tahu tentang agama Sikh ini saat saya pindah pertama kali di Amerika, karena di Amerika banyak banget saya ngelihat Sikh. Saat itu saya nggak tahu apa sih Sikh itu kan. Nah, terus dikasih tahu sama suami saya. Nah, di Amerika sayangnya Sikh ini, bukan sayangnya sih, di Amerika ini banyak yang menginterpretasikan atau salah kaprah membedakan antara Sikh dengan Muslim, karena laki-laki Sikh pakai surban. Dan saya baru tahu ternyata di Pasar Baru ada kuilnya Sikh. Seru ya? Apalagi ada apa lagi? Nah, sekarang destinasi ketiga atau tujuan ketiga adalah di GPIB Mill, atau yang lebih dikenal dengan Gereja Ayam. Jadi saya itu sering banget ngelewatin tempat ini, tapi nggak pernah masuk ke lingkungan halamannya. Dan ternyata gereja ini tuh menarik latar belakangnya. Kenapa? Karena di zaman kolonial sebenarnya gereja ini adalah simbol perlawanan dari kaum proletar, dari kaum biasa, sebagai perlawanan dari atau protes, bentuk protes mereka terhadap gereja Immanuel. Kenapa dengan gereja Immanuel? Jadi gereja Immanuel itu pada zaman kolonial adalah gereja yang hanya diperuntukkan oleh kaum punya gitu, khususnya jenderal-jenderal. Nah, sementara gereja Ayam ini didirikan oleh kaum biasa, kaum sosial, kaum pekerja. Kenapa juga gereja Ayam? Jadi, nah saya tadi lupa tuh, agak kehilangan misinformasinya. Jadi ada 3 informasi yang saya dapat, tapi yang kedua ini saya lupa. Dan yang terakhir, kenapa gereja Ayam? Karena ayam itu merupakan simbol waktu. Jadi waktu mereka beribadah ya disimbolkan dengan ayam. Plus ayam ini menunjukkan kayak arah gitu, ada barat, timur, utara, dan selatan. Itu sedikit cerita tentang Gereja Ayam tujuan ketiga hari ini jalan-jalan saya di
bersama flan. Bang, kenapa namanya bakso loncat? Kenapa ya, Pak, namanya bakso loncat? Namanya karena maksudnya loncat-loncat. Nama dipilih-pilih dulu, terus dikasih ke kasir ke pembikinnya. Jadi gitu, bukan baksonya yang loncat. Dikuahin lagi, dikasih nama loncat-loncat. Oh gitu. Sangkain baksonya beneran loncat. Kasih ya, Bang. Mbak, toko ini dari tahun berapa, Mbak? Udah ada 40 tahunan. 40 tahunan. Jadi jual bahan-bahan India ya? Iya. Bahan dia ada salon di atas pakai henna. Oh, ada salonnya. Jadi kalau mau henna. Iya. Kayak tujuan selanjutnya itu apa namanya? Temple atau kuil Sintekgyo. Tapi on the way ke sana kita mampir di toko India ini nih. Plus kita tuh sebenarnya udah di Gang Kelinci. Jadi toko ini tuh sebelah-sebelahan sama toko bakmi paling terkenal. Salah satu toko bakmi paling terkenal di Jakarta yaitu, nah ini nih, bakmi Gang Kelinci. Sekarang kita kemana, Chan? Waduh, bau gorengan. Farhan, di mana kita sekarang? Cakwe. Ya, cakwe legendaris di Pasar Baru. Koate. Bau gorengannya, aduh. Ini nih salah satu jajanan favorit saya di Pasar Baru, cakwe koate. Cakwe koate ini sudah ada dari tahun 1971. Jadi berapa tahun tuh? 48 tahun? Masya Allah. Dan tahu nggak sih, dari berjualan cakwe di kedai sederhana ini, Koatek sudah bisa mengirimkan anaknya 2 orang kuliah di luar negeri. Hebat banget, keren. Satu dikumpulin di satu orang. Oh, di satu orang. Yang lain bisa boleh sambil. Yang di belakang saya itu cakwe paling terkenal dan tertua di Pasar Baru dari 1970. Ini tuh depan-depanan sama Gang Kelinci tapi di pintu yang lain. Sekarang kita jalan ke Kelenteng. Apa nih, Pak? Uli. Tape ulinya ada di depan. Tape ulinya di depan, Bapak bungkusnya di sini. Ya depan aja kamu kan beli di depan. Oke. Depan pasar. Kasih ya, Pak. Ya. Apa aja sih? Sekarang kita ada di tujuan selanjutnya, yaitu di kuil Sintekgyo. Ini tuh apa ya, kuil Buddha, nggak hanya kuil Buddha tapi ada juga Konghucu, Buddha dan Shinto kalau nggak salah, atau apalah ya, tolong koreksi saya kalau saya salah. Dan letaknya ini nih di gang-gang sempit gitu. Lumayan butuh perjuangan sih, karena jujur saya udah pernah dengar tentang kuil ini, tapi saya jujur ini pertama kalinya saya ke kuil Sintekgyo ini.
coba diambil nomor berapa? 3. Gitu, coba tancapin di situ terus baru di ininya dicancapkan di sini. Ya, terus yang ininya tadi kayunya diketok lagi terus dihias lagi. Berarti 2 kesempatan lagi. Ketawain. Sekali lagi, saya nggak tahu deh tujuannya tadi apa gitu. Karena kan cuma dia yang tahu. Nggak bisa, berarti itu bukan nomor untuk saya. Oh gitu. Harusnya satu terbalik satu gini ya. Sesuai dengan yang kita pilih. Iya, biasanya gitu. Jadi sekali sebelum Tapi kok nak Sumedang. Oke, kita mau ke tujuan berikutnya yaitu toko kompak. Mereka lagi pada nunggu-nungguan di luar gitu, sementara panas banget. Jadi saya nunggu di dalam Indomaret sambil minum slushy atau apalah namanya ini. Nah, tujuan terakhir hari ini yaitu toko kompak. Gedung toko kompak ini berumur sekitar 300 tahunan dan semuanya masih asli. Arsitekturnya perpaduan gaya Eropa dan Tiongkok. Nama asli dari toko kompak ini itu Sin Xiong Wow. Tolong koreksi kalau salah ya. Tapi karena pemerintah sempat melarang semua nama berbau Tiongkok, digantilah menjadi toko kompak. Dan katanya dengan harapan setiap anggota keluarga akan terus kompak. Kalian pikir bahwa jati itu asal usulnya dari Indonesia kan? Iya. Salah. Perkebunan jati itu ditanam oleh Belanda. Ya. Dibawa oleh Belanda. Asal usulnya dari Afrika. Ya. Nah, tapi kenapa jati itu ada di Indonesia? Hah? Satu. Kedua, sebetulnya itu yang kedua. Yang utama sebagai bahan untuk perkapalan mereka. Ya, jadinya dibutuh itu raw materials, ya, yang kuat, yang bisa berlayar. Nah, makanya ditanam secara teratur loh, ya, secara teratur loh. Jadi manajemennya itu tuh sudah betul-betul luar biasa. Ini kita bicara tahun 14-an, tahun 15-an, itu sudah dipikirkan. Ya, jadinya kalau misalnya kita sebagai bangsa dan negara itu mau bangkit, nah itu tuh, ya, sistem disiplin yang perlu dijaga. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kelestarian. Sorry nih Pak ya, saya take over jadi ini. Ya. Misalnya kelestarian sungai dan segalanya. Kita bilang orang di Indonesia itu warganya kok jorok banget sih, buang segala macam di kali, betul kan? Itu secara gamblangnya kan, ya. Tapi sebetulnya nggak bisa disalahin juga. Kenapa? Karena dulu kita punya packaging itu organik, daun pisang, daun jati, kita makan, kita lempar. Jadi terurai sendiri. Hah? Terurai sendiri. Itu terurai sendiri, itu organik, bahan makan untuk ikan dan segalanya. Tapi sekarang dengan semuanya modern, kita buang plastik ya nggak bisa lah, betul kan? Ya, nah itu, ya. Jadi seringkali itu kita harus mempelajari sikap-sikap kita kenapa bisa begitu.
kenapa kita harus adjust. Ya, oke? Thank you Pak, terima kasih. Sejarah toko kompak ini asli menarik banget. Ntar kapan-kapan saya pengen bikin deh vlog khusus tentang toko kompak ini. Lagi cari-cari foto gitu untuk spot-spot terbaik, mungkin iya bisa ke Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, Gedung Kesenian Jakarta itu sudah bangunan lama, bangunan kolonial Belanda. Dari tahun berapa ada yang tahu? Ada apa nggak tahu? Nggak tahu ya, bodo amat katanya. Itu dari 1814 sudah ada sebagai bangunan untuk entertainmentnya orang-orang Belanda yang tinggal di Wellington. Jadi pokoknya pemerintah Belanda kalau bikin tempat atau wilayah tempat tinggal atau semacam residensi itu dipenuhi semua kebutuhannya, kantor pos, terus gedung pertunjukan atau ya gedung pertunjukan untuk kesenian, ada pasar, terus ada rumah sakit, ada juga yang lain-lainnya. Jadi itu semua dipenuhi. Nah, Gedung Kesenian Jakarta salah satunya adalah dan pernah dipakai sebagai tempat konferensi untuk pemuda Indonesia pada saat itu yang pertama. Terus pernah dipakai juga sebagai kampus Universitas Indonesia, Fakultas Hukum dan Ekonomi. Ya, terus zaman Jepang pernah dipakai sebagai gudang, sebagai tempat untuk penyimpanan kayak persenjataan seperti itu. Terus sebelahnya, ke belakang dari Gedung Kesenian Jakarta itu ada kan kantor pos ya, kantor pos yang sekarang sebutannya kantor Filateli atau Gedung Museum Filateli. Itu kantor pos itu juga kantor pos pertama yang ada di Wellington. Kalau yang utamanya itu kan ada di Kota Tua, itu yang pertama tahun 1746an kalau saya tidak salah. Yang ini 1914an gitu ya. Terus sampai hari ini masih kokoh bangunannya, dan kalau misalnya dilihat arsitekturnya dari depan itu hampir mirip dengan stasiun kota Jakarta. Itu hampir seperti itu. Itu kalau sekarang sudah dipakai untuk ada Starbucks-nya, ada restorannya, ada co-working space-nya juga, karena kantor posnya sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsi sesungguhnya. Tapi dia ada kantor filatelinya, dan teman-teman bisa bikin kartu pos, perangko. Jadi bisa bikin perangko dengan foto kita, mau foto sendiri, mau foto berdua, atau foto rame-rame. Jadi perangkonya itu juga bisa dipakai untuk kirim surat atau kirim kartu pos gitu ya. Jadi bisa bikin di situ, dan kalau dulu bisa bikin juga di kantor pos yang Kota Tua, tapi sekarang semua dipindahkan gitu. Jadi Pasar Baru ini kita sudah kelilingin hampir sekitar 3 jam ya. Sebetulnya itu kurang, sebetulnya 3 jam itu kurang gitu ya, tapi karena di Jakarta itu panas gitu ya, makin ke siang ya makin panas gitu. Jadi makanya tadi sengaja di awalnya jam 8 gitu biar lebih nyaman, biar nggak terlalu panas. Karena kalau misalnya sudah jam 9, jam 10 ya udah panas banget gitu. Jadi kita endingnya di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat informasi meskipun sedikit gitu ya. Jadi terima kasih sekali untuk explore-nya hari ini bersama saya dari Jakarta Good Guide. Terus mungkin nanti kalau mau explore lagi bisa hubungin Mas Farhannya. Mau kemana lagi silahkan, boleh kontak kita lagi. Kalau di Jakarta Good Guide-nya kita ada lebih dari 27 rute. Tapi kalau misalnya mau bikin rute sendiri juga monggo silahkan, atau dengan guide-nya dari Jakarta Good Guide atau silahkan gitu. Jadi bebas gitu. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat berakhir pekan, dan mudah-mudahan semuanya menikmati perjalanan kita di Pasar Baru. Terima kasih. Selamat siang. Thank you. Nah itu tadi acara saya hari ini, jalan-jalan sama Flanner Sabtu bareng teman saya Farhan dan komunitasnya. Terima kasih udah ngikutin vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe